Berarti itu satu. Om Swastiastu. Asung Kerta Waranugraha kita panjatkan kepada Ijo Sang Yang Widiwasa, kita bisa berkumpul dalam rangka Hari Raya Nyepi dalam keadaan sehat. Swaha. Izinkan saya berdiri di sini untuk membahas masalah baju. Yang pertama, baju yang akan dikasih dari kabupaten. Kedua, baju adat yang akan dipakai di pelantikan pura. Kita bisa bahas bareng-bareng gimana cara kita beli baju adat buat pelantikan pura. Kita punya uang yang ditarikan sebulan 10.000, kita dapat sejumlah, ibu sampai berapa? Jadi kita harus gimana caranya bisa 2 bulan yang akan datang kita sudah mempunyai baju itu. Dan yang akan dikasih dari kabupaten. Pertama, Ibu Tijah, ukuran XL. Pas enggak, Bu? Ibu Sampi L. Ibu Tinem XL, Ibu Dwi L, Ibu Delik XL, Ibu Samini XL, Ibu Ningsih L, Ibu Situr XL, Ibu Rum L, Ibu Sur XL, Ibu Sikar XXL, Ibu Nasirah XL, Ibu Mun XL, Ibu Sutirah XXL, Ibu Sainem L, Ibu Tijah B XL, Ibu Jemirah L, Ibu Nati L, Ibu Narsem L, Ibu Tusirah L, Ibu Sutini L, Ibu Dewi L, Ibu Yeni L, Ibu Tasminah XL, Ibu Rustinah XL, Ibu Darti L, Ibu itu, Mbah itu maksudnya XL, Ibu Haryati XL, Ibu Trindil XL, Ibu Sisri XL, Ibu Lasminah XL, Ibu Sutiam L. Bila ada yang nggak muat, tolong diomongin masalah baju. Gimana aku salah yang L, XL-nya, tolong diomongin. Terus masalah yang 2 bulan yang akan datang, kita dirembuk bareng kapan kita kumpulan. Karena 2 bulan itu Ibu Wayan yang kemarin datang sini mau datang ke sini lagi nyurvei masalah baju. Dan terus kata dia, masalah pura kita kan ada Jawa. Jadi kita harus diganti bajunya dengan adat Jawa. Kemarin kita kumpulan di HP, Ibu WHDI Fajar Bulan kan ngomong, kalau aku kan sekitar 2 bulan yang akan datang, kita kan belum punya uang ya ibu-ibu. Nah, cara Jawane nak saiki kan mata melek diculak biar ora kemedet. Jadi aku ngomong sama ibu di Fajar Bulan, dari sana itu per orangnya 200 Bu, per orangnya udah komplit, udah ama ini cepatnya. Cuman kan ada Jawa kan pakai gelung. Jadi kayaknya kalau 200 kita belum kejangkau. Aja nganggo gelung jare nih. Emang kampanane gelungnya apa? Iya. Oh, mengusung kampanane. Jadi gimana itu baiknya mau setuju dari sana bajunya, sana yang beli, apa kita bikin sendiri? Kalau seumpama di sana, seumpama kita WHDI di sini habis 7 juta misalkan. Terus WHDI Fajar Bulan mau ngasih sekitar 2 juta. Gitu loh. Tapi kalau kita bikin sendiri, kita tanggung sendiri.
Misal karena kemarin kami orang kan kumpulan ibu-ibu HDI, terus bahas masalah baju. Nanti kalau pelantikan sini kan Fajar Bulan mau kesini, warnanya kuning seperti punya Mbak Trinil, kuningnya. Kalau kita terserah karena kita tuan rumah, mau bikin hitam putih boleh. Dan terus kepada ibu-ibu tolong dirembuk barang gimana caranya, karena uang kita belum terjangkau. 2 bulan yang akan datang itu nggak lama, jadi kita bahas dulu kapan kita kumpulan, kapan kita bahas-bahas. Tolong kameranya ke sini, Bapak. Ini kan buat laporan. Dan saya juga sangat berterima kasih karena kepada Bapak Wayan dan ibunya, karena saya ditugaskan dari Ketua WHDI. Saya disuruh menyampaikan, udah aku sampaikan Bu pesannya, dan semoga ibu-ibu juga membahasnya secepatnya. 2 bulan yang akan datang kita punya baju. Mudah-mudahan. Swaha. Oh, uangnya yang tarikan 1 bulan itu semuanya enggak Bu? WHDI-nya 32 kakak. Oh, yang ikut 22. Seharusnya itu semuanya ya ibu-ibu. Kalau yang enggak ikut yang 10.000 per bulan itu kita beli pribadi sendiri. Ya. Ya sih enggak ikut untuk daerah. Ya, uangnya 1.940.000 itu masih ya sih kurang Isa. Kita kan udah macet berapa bulan kemarin karena Ibu Sikal ada halangan loh, nggak narik. Jadi tolong ya kalau sekarang nggak apa-apa sih, aku juga masih kayak gitu cara Jawane ya, mata melek diculak ora medek. Jadi kita harus besok panen ya Bu gimana? Oh iya Bu. Berarti yang ikut 1 bulanan itu cuma orang 22. Berarti masih banyak. Ini yang aku ini 32 kakak. Ya udah, kita butuh kumpulan. Terus ya yang penting kalau kita 2 bulan kayaknya kalau 10.000 itu tidak menjamin ya Bu. Jadi besok panen kita harus punya uang karena 2 bulan yang akan datang udah kita pakai panen ya Bu Ibu. Panen barang gawene akeh lho Pak Bu. Dan buat saya pribadi mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi. Dan bila saya banyak salah karena ucapan saya kayak gini nggak bisa halus, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada idiosak yang widiwasa saya mohon ampun. Saya tutup dengan uluk salam Kang Anjali Parmasanti. Om Santi 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 Ho. Baik, terima kasih kepada Ibu Nining atas sambutannya. Sambutan yang selanjutnya yaitu Ketua PHDI Kecamatan Bandar Negeri Suwo, kepada beliau dipersilakan.
Kebiasaan itu kan tamu. Om Swastiastu. Om Anubadrah Kertawiyanang Wantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik, pikiran yang jernih datang dari segala penjuru. Yang terhormat juru mangku yang sudah disucikan beserta juru mangku Anom. Kemudian Bapak Sesepuh yang saya hormati, Ibu WHDI, Pasraman, khususnya semuanya lah hadirin yang terhormat. Terutama sekali saya mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi. Terima kasih kepada Ibu WHDI yang banyak menyampaikan bantuan-bantuan. Kami WHDI iri, kok enggak dapat bantuan sendiri untuk menghadapi bukan pelantikan ya, peresmian yang akan datang. Nah sekarang untuk PHDI-nya, ayo pikiran bareng-bareng, aja minder karo WHDI. WHDI itu dibantu terus, kita nggak usah minta dibantu lah ya. Yuk, gimana caranya? Kita juga panas. Apa mau beli baju? Apa gimana nantinya untuk menghadapi peresmian? Ya. Nah kemudian saya sampaikan kepada remaja. Kemudian kayak Mbak Yeni, Fitri, terus Rahayu, tadi nggak kesebut. Ini kan WHDI. Mohon maaf ya. Iya. Harus bojo ya. Wis bojo ya. Wis ya. Ya maksud saya untuk Prada, PHD dan Pasraman nggak usah minder lah. Untuk Pasramannya nanti menghadapi peresmian itu kan kita punya pakaian sendiri. Maksudnya yang ikut tari-tarian. Makanya tari-tarian itu terus kapan suatu saat kita belajar kembali untuk menghadapi peresmian pura kita. Nah kemudian perlu saya sampaikan bahwa Hari Raya Nyepi ini adalah tadi sudah disampaikan oleh Ketua Prada, memperingati hari lahirnya badan pribadi. Hari Raya Nyepi adalah hari lahirnya badan pribadi selama dalam kandungan ibu 9 bulan 10 hari. Nah di dalam kandungan ibu itu ya, karena aku tahu menjuru kandungan ibu bulan aku cerita 9 bulan 10 hari. Jadi lebih dari 9 bulan 10 hari itu, misalkan 10 bulan atau sampai 11 bulan, mohon maaf kalau kata Pak Wayan Hadi kemarin, kata Pak Mustaqim, itu stunting. Otaknya itu bukan otak manusia lagi. Kalau lebih dari 9 bulan 10 hari, sebagai contoh 10 bulan atau bahkan sampai 11 bulan. Kalau orang Jawa itu ada syaratnya, disyarati orang hamil itu dimasukkan ke dalam kandang, mohon maaf, sapi atau kambing. Baju syarat disabeti kon metu luar, mudah-mudahan tidak stunting. Kalau stunting itu kemarin kan disampaikan bahwa yang namanya stunting itu kurang normal atau bisa terjadi pendek kayak saya. Itu karena kurang gizi. Saya kurang gizi saya. Orang tua saya salah. Dilala saya pas bareng beli waktu lahir, pas gerimis. Pas gerimis. Dilala begitu mau dilahirkan pasar metu dia kaget. Mengkerat, jadi pendek. Udah stunting aku gak kurang gizi. Salah bapakku, kurang tumbuh. Kan gagal tumbuh. Gak masalah ya, doakan mudah-mudahan aku iso budur meneh. Iso dur kan kepenak. Jadi kalau kita berbicara Hari Raya Nyepi, itulah tadi sedikit saya sampaikan bahwa sekarang kita berbicara manusia. Kalau berbicara manusia di sini,
mohon maaf sekarang zamannya zaman aneh atau zaman aneh-anehi. Kenapa saya katakan seperti itu? Yang namanya manusia di sini itu hanya mempunyai sabda. Sabda, kemudian tumbuh-tumbuhan hanya punya bayu. Nah, kemudian untuk binatang juga punya sabda dan bayu. Loh, kok bisa ngomong? Karena apa? Namanya manusia itu bisa berbicara dan juga punya apa kekuatan. Bayu kan kuat, kekuatan. Nah, disitulah termasuk manusia paling nomor satu, paling sempurna. Nah, kemudian kembali ke binatang. Binatang itu hanya punya sabda dan bayu, cuma dua. Kok bisa ngomong? Bisa dibuktikan. Seperti contoh kambing, terus anjing. Kalau kambing sakit perut hanya bisa kember, cuman itu. Lapar, sakit, itu kambing. Karena nggak bisa ngomong, bisa ngomongnya cuma itu, ya. Kalau kambing, nah kemudian sama kuat, kekuatan cuma kuat itu aja kambing. Nah kemudian tumbuh-tumbuhan itu hanya punya sabda, hanya punya bayu. Bayu itu kekuatan, cuma itu. Karena aneh ya cuma ngalor ngidul, terus dia apa-apakan nurut, tapi kuat dia di situ aja, nggak pindah-pindah. Tuh, loh, kenapa saya katakan sekarang zaman aneh dan aneh-anehi? Yang namanya manusia, mohon maaf, baik itu tua, perempuan, muda, kemudian pasraman, sekarang wis zamane kayane. Karena apa? Menungso saiki, mohon maaf ya. Kalau ditanya orang, baik itu pegawai, pejabat, petani, itu jawabnya berbeda. Terutama saya gambarkan dari seorang ibu-ibu nih. Ampun sekarang ini. Genah ibu-ibu asik nyapu, ditakoni, "Tasik nopo, Bu?" Matanya ora delok. "Mbak, aku asik nyapu." Nah, itu Pak. Tuh, zaman sekarang. Nah, kemudian yang muda lewat gue nek wong tua ya permisi Pak, ngebut gue. Mohon maaf ini sama dengan pasaman, iso diperintah wong tua sing wong cilik-cilik. "Pak, tolong aku harus sekolah, siji jaluk sanggup, pindone tolong sepedaku ditatakna, sepatu ditatakna." Weh. Lah sing lebih aneh meneh, iki ora tiba karo wedok karo lanang. Kalau ditanya orang itu udah memakai ilmu monyet. Jadi kalau ditanya mau kemana Pak, cuman alisnya tok. Nah kemudian mau kemana Pak, cakeme. Nah kemudian kalau digambarkan ya seperti monyet. Kenapa? Kalau monyet tanya orang gimana? Coba Mas Seto, kalau monyet tanya orang, gitu. Sekarang zaman ini takon wong karo cangkem tok. Nah kan, tak putih Mas. Nah, wes cukup. Nah kan cangkemnya lu delok aku ya, dadi men guyu. Takon wong kok karo alise bro. Nah kan, arep ngendi? Penak arep ngidul. Nah sing duwe pejabat, duwe pangkat. Putih Pak, koordinasi enggak ada jawaban lain. Koordinasi nang kecamatan, kumpulan balai desa begaran dolan. Wes lah, zaman saiki medhek ora tambah-tambah temenan alah. Wes. Nah, jadi mohon maaf itu sedikit yang dapat kami sampaikan. Sebenarnya masalah Hari Raya Nyepi, masukan-masukan itu bukan dari PHDI. Masukan itu ada yang senior-senior kita, itu dari sesepuh atau Bapak Jurumangku ini sebenarnya punya hak untuk menyampaikan seperti hari ini Hari Raya Nyepi. Terus kemudian kalau kami tugasnya itu politiknya begini, PHDI itu bertugas membangun bangunan yang belum ada dan merehab yang sudah ada. Nah kemudian sekarang karena bangunan ini udah mulai diambang pintu, ayo kita guyub bareng karena masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan bersama, karena itu juga kerjaan kita dan tugas-tugas kita. Itu untuk PHDI. Karena apa? Ke depan ini banyak yang mau direncanakan. Mungkin sebentar lagi kan dari beliau-beliau itu mau turun ke sini, di samping mau ke Blok 9 juga. Blok 9 ini udah mulai dikerjakan. Nah, harus kalau bisa harus duluan kita duluan selesainya. Kemudian ini apa namanya hiburan anak ini sudah diambang pintu seperti ayunan,
jungkit. Kemarin sebenarnya nggak perlu saya sampaikan karena belum terwujud. Ini saya udah desain dari atas nama polisi kemarin bahwa Kumadindo Suwo Bandar Negeri Suwo ini udah desain bahwa suruh menyetorkan apa-apa butuh gamelannya itu sing ora menjobo ora krungu ya ora masalah, berarti ora ilmu ngono lho sing kene wae krungu. Nah suruh dicatat udah tersetorkan gitu loh, mungkin udah zaman itu, makanya untuk itu ayo kita guyup bareng-bareng itu. Tidak perlu banyak yang saya sampaikan, hanya segini saja. Saya ucapkan dengan uluk salam Parmasanti. Om Santi Santi Santi. Oh, bisa kembalikan kepada Tuhan acara Om. Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu Dharma Wacana yang akan dibawakan oleh Bapak Jurumangku. Atau yang mewakili dipersilakan. Om Swastiastu. Yang terhormat kepada Jurumangku yang telah disucikan, yang terhormat kepada Bapak Parisada, yang terhormat kepada sesepuh kita, atau yang terhormat kepada Bapak, Ibu, Prada, dan ibu-ibu, adik-adik yang saya cintai. Di sini saya akan menyampaikan katanya Dharma Wacana dan wacana yang telah dibuat. Saya hanya mengulas kembali, ya, mengulas kembali yaitu Hari Raya Nyepi. Yang Hari Raya Nyepi artinya itu harus dilaksanakan dengan itu tapa brata amati karya, itu tidak boleh bekerja. Nah, amati karya berarti kita tidak boleh bekerja. Ibu-ibu sudah melaksanakan kayaknya loh ini. Nah, terus kedua, amati lelanguan, nggak boleh pergi-pergi. Tapi kok bisa ya? Isi gelem lunga-lunga, nguyuh paling ya. Nguyuh kasih ulih tapi ngantik lompat pagar barang saking kayak ngaku nih lompat pagar karena takut dengan cahaya. Yang ketiga yaitu amati geni. Udah tadi ya? Belum ya? Belum. Berarti tidak boleh menyalakan api atau tidak tidak boleh melihat api, tapi saya sendiri gagal karena melihat api kemarin. Nah, disitulah saya akan menjelaskan lagi yaitu arti tuang ewa. Ya. Tuang ewa mata capita tuang ewa bandus sasaka tuang ewa widya dravinam tuang ewa wam ewa sarwa mama dewa yang artinya adalah engkau sendiri adalah ibuku, engkaulah ayahku, engkaulah
kerabatku yang sejati, Engkaulah sahabat yang sejati. Engkaulah sendiri adalah pengetahuanku, Engkaulah kekayaanku. Engkau adalah segala bagiku, oh Tuhan, segala Tuhan, segala Tuhan adalah Engkau sendiri. Yang artinya Tuam ewa mata capita, artinya Engkau sendiri adalah ibuku, Engkau adalah ayahku. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya, kita sudah minta maaf kepada orang tua kita minta maaf kepada bapak kita, kepada sahabat kita, kepada ibu kita, kepada semua yang ada di sini. Itu adalah Engkau sendiri adalah ibuku. Berarti Engkau adalah sendiri ibu. Engkau adalah sendiri adalah ibuku. Berarti Tuhan. Ya. Sama aja dengan Tuhan. Ya. Engkau sendiri adalah ibuku. Engkau adalah ayahku. Tuhan itu adalah sama seperti ibu kita, seperti ayah kita, yang diwujudkan dalam bentuk diri kita juga sebagai bisa disebutkan bahwa diri kita adalah percikan Tuhan, dan termasuk juga adalah Tuhan itu sendiri. Ya. Engkau adalah kerabatku yang sejati. Engkau adalah sahabat yang sejati. Engkau adalah sahabat yang sejati. Jadi kesejatian itu sama kayak kita, aku adalah engkau. Berarti kita sama-sama harus sejati. Engkau adalah pengetahuanku. Ya. Engkau adalah kekayaanku. Ya. Yang artinya semua di dunia ini ciptaan Tuhan. Semua. Jadi semua kekayaan ini di dalam dunia ini adalah kekayaanku. Jadi Tuhan memberikan semuanya berupa apa yang telah kita miliki adalah itu artinya kekayaanku, pengetahuanku juga, pengertian, ilmu, semua adalah kekayaanku. Dia mengatakan seperti itu sabdanya. Jadi ciptaan Tuhan yang diberikan kepada kita berupa padi segala macam yang kita harus itu caranya itu harus matur nuwun. Sebagai contoh ya, kita diberikan sesuatu kepada kita, Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang berharga seperti halnya kita panen kita berlimpah, hasil kita berlimpah, terus apa semua yang kita diberikan ke Tuhan, tapi kita tidak berterima kasih. Ibarat anak kecil seperti ini. Contoh sebagai anak kecil ya, ibu-ibu, bapak. Anak kecil aja diberi uang, dia mengucapkan terima kasih ya kepada yang memberikan. Berarti kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Nah, anak kecil aja sudah diberikan sesuatu seperti misalnya, itu duit apa-apa jajan segala macam. Orang tua mengatakan terima kasih Pak. Nah, itu sebagai contoh seperti itu, kita harus terima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu sebagai caranya itu gampang. Caranya itu bertrisandya, tidak meninggalkan ajarannya. Wis duwe akeh, wis duwe pari akeh, wis duwe apa emas segala macem, wis duwe cincin gedene ngepol, kopi barang aku beduwe kopi ya. Wis duwe kopi. Kok orang-orang mengucapkan terima kasih? Alangkah sedihnya Tuhan bila kita tidak mengucapkan banyak terima kasih. Sebagai contoh seperti itu, matur nuwun manembah marang kawula lan Gusti. Kata orang Jawa itu, manembah marang kawula lan Gusti. Kita harus banyak mengucapkan
Yaitu matur nuwun, kita harus berjapa, harus mengamalkan apa ajaran kita dalami, kita bersyukur, kita menghadirkan diri di depan ini sang yang dewasa. Ya, ibu-ibu dengar gak ini saya bicara? Apa coba? Rundingan apa gue? Ingat ya Bu ya, kita harus bersyukur ya, intinya harus bersyukur dan jangan open dapen. Eneng open dapen eneng orang kata open dapen eneng. Nah, anggar open dapen dan singkiri eneng. Sebagai contoh ya, kita sudah membuat dosa. Tadi kan sudah memaafkan kita ya. Kita sudah minta maaf pada sama lain. Sebagai contoh masa lalu kita banyak berbuat dosa. Sebagai contoh seperti ini. Ini kalungnya gede. Ah, ya orang apa ini contoh. Terus ya ini orang dua apa-apa, Yusini orang dua apa-apa. Ini kondangan. Kayak kalungnya gede pamer. Saking ya pamer deh kayak pamer di istri bersih kayak anu kalung palsu gitu. Tangganya siji ngomong anjing bersih anu kalung palsu pamer kayak terlengger bengkang. Padahal mah kalung asli ya. Nah sebagai contoh seperti itu, jangan open dapen dan singkiri walau belum tentu kan. Setelah itu kita sudah tadi kan sudah maafkan ya Bu ya. Nah itu mengulas masa lalu misalnya atau dapat dari sini itu jangan sampai. Lebih contoh lagi, punya tetangga. Sebagai contoh ini ya, contoh maning main genah urip nang dunia iki sing sebenarnya kepriwe sing kuwi. Aja pendapat. Dibelik arep kondangan. Ya. Tapi dandane menor banget. Ya. Dandane menor banget saking ayune, boleh nganggo klambi be ketat. Klambi ini ketat, klambi ini menor-menor, yo tinem gur menjak-menjak tok kae Kang Atu. Menjak-menjak tok. Karena saking tapi Yudin menghargai Yudelik. Orang ngomong secemplong-cemplong kayak ditakoni yuk Rita yuk temenan endi Yudelik kan langsung oh apa kena gede. Tapi kan menghormati Yudelik karena dia kayak menghormati lho. Dan sedangkan yuk sama gue Fitri tangganya sebelah ngomong tok melong kayak mau kondangan menor-menor kayak naik ya. Menor-menor ngecepelong ada Yudelik ngomong yuk rumah Yudelik akhirnya apa aja awas gue kok ketemu ya akhirnya apa sing duai panganan kongkona Yudinem asalnya apa dek menjunjung mengutamakan tapi menghormati tidak sopan dapen cuman menjunjung agar kita saling menghormati. Yudelik tuku duren kayak lah aku tak wae lah nih tinem kayak lah mau sekanu aku kan keten bahagia sih disanjung si Fitri boro-boro awas kalau bakal tak wae gue nah kayak akhirnya kayak ngono. Jadi kita harus menghargai itu adalah mengucapkan dalam hati, tetapi kita tidak mengatakan pada langsung orangnya, gitu kan. Walaupun kita saking jengkel karo itu, tapi kita menghargai. Jangan adu di jangan open dapen, ya. Kita menghargai seseorang itu harus dalam hati. Jangan langsung melok panas akhirnya kan. Akhirnya panas. Ngomong. Setelah saya nggak bisa mengucapkan kata-kata banyak karena itu waktunya udah siang.
saya tutup dengan uluk salam para masakti. Sebelum itu, kepada Ibu Sang Yang Dewasa, apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon ampun. Kepada Umas Dharma, apabila ada kata-kata yang salah atau menyinggung perasaan Umas Dharma, lahir dan batin, sekarang hari ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan uluk salam para masakti. Oh, Santi, Santi, Santi. Oh, terima kasih. Baik, kepada Bapak Juru Mangku, terima kasih atas sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu penutup. Setelah acara ini ditutup, acara yang selanjutnya yaitu kedudukan bersama dan makan bersama. Saya selaku pembawa acara, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Ide Sang Yang Dewasa saya mohon ampun. Saya tutup dengan para masanti. Om Santi, Santi, Santi. Diberitahukan untuk seluruh Prada agar masuk ke dalam balai persantian untuk menyiapkan pendurenan bersama.